lagi di Kenalin, nama aku Angel. Aku di sini sebagai MC. Nah, di talk show kali ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa banget. Mau tahu gak? Siapa? Kita kedatangan tim streaming. Jadi, tim streaming ini adalah orang-orang yang berperan di balik layar dari berbagai sektor di GPIB Immanuel Bekasi yang mempunyai latar belakang berbeda, lalu menjadi satu tim yang mengambil bagian dalam ibadah online di gereja kita. Gimana awal mula terbentuknya tim streaming? Jojo sama Paim sih yang ngomong. Kapain? Jojo sama Paim. Awal mulanya ya. Nih. Ya, awal mulanya biasa saja. awal mulanya terbentuk tim streaming itu karena waktu itu kita udah Ibadah keluarga. ya di ibadah keluarga. Kita di sini Lu masih belum kita. Lu sendiri awalnya kan? iya waktu itu kita gua sama Jesse. Kita. Ceci sama lu sama Ceci enggak sama kita kalau kita rame. Sama Brenda juga. Ya, Belum gue, etik dulu baru gue. Oh iya sama Jojo. Kamera. Iya pakai kamera. Jadi awal terbentuknya tim streaming itu kita pertama kali rekam tapping ibadah keluarga dan itu pada hari yang sama yaitu hari Rabu malam dan itu langsung kita tapping siang langsung edit Ceci langsung edit terus langsung upload dan uploadnya itu dan kebetulan handphonenya itu sangat mumpuni sih dan Samsung bagus. Note 10 Plus. Bus. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Royalty kalau yang Emang ada sponsor. Tapi enggak di momen itu sih kalau teman-teman lihat di YouTube ya video pertama kita itu sedih banget sih ya. Maksudnya syutingnya parah banget sih, penuh dengan tangisan sih. Gue pas untuk upload gue nangis. Iya. Kok bisa ya? Bisa itu secepat itu. Apa ya kayak gila loh maksudnya di tengah kayak gini gitu. Gereja-gerejanya udah buat, akhirnya kita buat gitu. Ngerasa kayak ternyata kita tuh bisa bikin kayak gini dan jadi berkat buat yang lain gitu loh ya nggak sih? Dan yang kalau bisa dibilang di Mupel Bekasi ini itu Immanuel Bekasi yang tapping pertama sih. Betul. Jadi itu kita jadi semacam kayak pionirnya untuk di Mupel Bekasi. Pilot project. Iya, itu sih. Siapa yang join tim streaming duluan? Biasa saja. Ya, untuk yang sebelumnya kita ngomongnya bukan tim streaming ya, tapi kita waktu itu nggak ada idenya Inforkom. Baru Inforkom apa? Nah jadi tim streaming itu terbentuk pada saat kita mau bener-bener live streaming. Karena selama ini kita hanya tapping. Jadi pada saat streaming baru ya udah kita bentuk namanya tim streaming. Mungkin ada yang ingat kita streaming pertama itu kapan? Streaming pertama itu apa tapping ya? Streaming. Streaming kan yang tapping yang gue diajak etik. Kalau tapping pertama tuh 25 Maret 2020. Itu pertama Itu yang kali ibadah syuting keluarga, di ruang konsistori. Pakai handphonenya Jojo, pencahayaan yang ngaco segala macam. Mic-nya minjem kantornya etik. Belum ya? Itu belum langsung ya? Masih pakai handphone ya? Jadi banyak yang masih pakai handphone. Tripodnya Brenda, pokoknya semua serba pinjem lah. Handphone jadul gue. Semua serba pinjem cuman karena supaya pelayanan buat
jemaat untuk bisa dengan firman Tuhan aja. Paling gue tambahin kali ya. Dulu sebenarnya tuh kalau nggak salah sih proyeknya tuh sebenarnya dari Inforkom sama GP sih kalau nggak salah Jo ya. Jadi Inforkom KPAIM ketuanya, koordinasi sama Jojo nyari orang buat kira anak GP siapa. Waktu itu konsultasi sama gue ngajak Ceci untuk jadi editor waktu itu. Itu sih awalnya sih dari gerakan pemuda teman-teman nih sama Inforkom itu sih. GP. Terus kan kita lihat nih kakak kan Kak Ceci sama Kak Etik pakai jaket tuh. Terus di sampingnya itu kan ada tulisan dari Pagi Stream. Kenapa namanya dari Pagi Stream? Soalnya kita tappingnya dari pagi. Siapa sih itu? Lu kawan? Ini dari pagi mungkin Ya lu deh, lu kawan ya? Itu Abia ya? Iya. Agak sih sebenarnya mah dari pagi tuh ya karena setiap minggu tuh kita dari pagi ketemu sampai malam. Kita dari pagi sampai malam ada di gereja setiap hari Minggu untuk streaming. Makanya kita bilang dari pagi. Kalau mungkin syutingnya dari siang ya dari siang kita namanya. Kalau udah malam kita ya pulang. Diomelin gua. Om. Jadinya panggil Om sampai rumah. Om Awan. Iya. Dari mana aja? Ada nggak penanggung jawab dari tim streaming? Ada. Penanggung jawab. Nunjuk kan? Boleh nunjuk. Ini kenapa jadi kesini? Silakan. Ngomong. Silakan, ngomong. Itu kakak emang kayak dipilih atau gimana kak menjadi penanggung jawab? Ini tumbal. Jadi gitu. Karena teman-teman nih nggak ada yang mau. Gitu. Dan PHM percaya sama Kak Davi. Enggak seperti itu sih, Tuhan yang percaya mungkin. Harusnya kan dia yang percaya sama Tuhan ya. Inilah konsepnya itu Tuhan mempercayakan tanggung jawab itu kepada kita. Itu baru benar. Nah kalau orang yang sudah dewasa dari kalimat itu akan mencerna sendiri. Gitu. Bagaimana? Ya deh. Ini ada Anthony loh. Majelis berikutnya. Nah ini kan konsepnya kita podcast ya, kenapa jadi promosi majelis? Oke, terus kan tim streaming tadi katanya ada jadwal-jadwalnya ya kak. Itu kira-kira siapa sih yang bagi yang nentuin itu Kak Davi juga? 1, 2, 3, David. Oh, Kenapa? jadwalnya. Ini jadwal apa yang ditanyakan? Kayak misalkan jadwal tugasnya kak. Jadwal tugas apanya nih? Ya. Ini kemana-mana aja. Gue sekretaris sama gila. Pegang kamera gimana? Oh kalau penugasan itu sebenarnya otodidak nih, awal kalinya kenapa kita bisa jadinya streaming itu gue melihatlah sama Wawan, ini teman-teman biar bisa maju, biar jadi live streaming bagaimana ya, konsultasi ngomong majukan semua itu ke PHM. Kemudian untuk yang tugas-tugas terkaitnya itu misalkan kameramen, entah yang pegang streamer siapa, yang editor template siapa, itu mengalir pada waktu yang sudah ada. Jadi nggak semerta-merta memang khususnya gue sama Wawan memang mahirnya di bidang megang kamera, enggak. Itu kita semua belajar di dalam itu. Si Mahir udah meninggal. Kalau pengalaman yang paling diingat selama jadi tim streaming apa? Etik nangis. Kalau gue etik nangis. Gara-gara etik, Ya. semua di Abis etik nangis baru nikahan. Tadi pertanyaannya diulang apa? pengalaman yang Berkesan. Masing-masing kali ya. Diam. David dapat jodoh. Kalau gua iya, nikahan gue gratis, bisa dinonton di YouTube kan? Itu Lu, Jo, belum nikah? Kalau gua dibilang apa namanya, pengalaman yang apa tadi dibilang paling ingat. yang paling diingat memperjuangkan kita memperjuangkan untuk beli alat, dari alat-alat yang tadinya awalnya itu sangat sederhana, hanya menggunakan satu device, dan kita memperjuangkan, kita yang benar-benar rembuk bareng-bareng kira-kira perlunya apa aja nih. Nah, dan teman-teman ya, jadi teman-teman itu udah ada benar-benar udah mempersiapkan semuanya itu. Emang sih benar-benar. Iya, pertamanya kita minjem
Bener. Ini teman-teman ya. Bener. Itu alat itu sampai rusak Iya. yang kita pinjam. Iya, betul. Siapa? Yang kita pinjam itu nggak boleh Nyadar. disebut. Sebut saja memang hamba Tuhan yang mau meminjamkan. Ada hamba Tuhan yang mau meminjamkan. Sampai rusak dan kita harus bertanggung jawab untuk Ah, itu membenarkannya. Jadi seperti itu perjuangan kita sampai pinjam alat rusak. Mungkin mau ngapain ya? Kalau gue itu ngeteknya berulang-ulang. Apalagi pelayan PA udah lama bener. Sumpah, cuman seru aja seru karena memang mungkin baru pertama kali semuanya kena kamera. Jadinya bingung kan, biasa langsung tatap muka. Cuman seru aja jadinya. Lama-lama di gereja jadi seru aja. Momen belajar ya. Momen belajar di situ. Aku ada tau Bu. Iya, apa? Ini kalau PA, jadi kan PA jam 7 pagi ya. Itu gue jam 5 pagi editing video PA belum selesai. Akhirnya gue jam 5 pagi ke gereja buat ngedit video PA buat jam 7 pagi itu. Gue ingat banget tuh. Berarti hari Minggu ya. Itu hari Minggu. Jam 5 pagi gue ke gereja. Buat ngedit video PA. Iya, seharusnya kan bisa pas hari Sabtu malamnya ya kan. Karena komputer gue ternyata nggak kerender. Jadi ditinggal tidur nggak kerender, terus error videonya. Akhirnya buru-buru jam 5 pagi ke gereja supaya jam 7 bisa ke up gitu. Ya, kita percaya aja ke si Gue mewakili, kalau gue pengalaman menarik paling ini gue mewakili editor dan editor audio sama audio video ya. Iya. Kita tuh sampai ada di momen waktu masih tapping ya. Kita tuh diajak ibadah sama keluarga kita, saking kita udah bosannya karena khotbahnya tuh kita udah ulang-ulang berkali-kali ya. Jadi menit segini Bu Diana ngomong apa kita hela napas kita udah apal. Nih abis ini Bu Diana ambil napas nih. Bener gitu. Jadi jatuhnya pas nonton sama keluarga di rumah jadi kayak nge-review ya. Udah tahu gitu sih itu pengalaman. Jatuhnya nonton ulang ada yang salah apa enggak? Iya gitu. Itu sih itu pengalaman paling menarik sih. Antoni ada? Antoni ada nggak pengalaman? Antoni, oh ya. Apa? Antoni. Pengalaman gua kan sering dibully doang udah. Antoni jadi banyak belajar. Mungkin Antoni jadi banyak belajar. mungkin Antoni ngeliat kebuli kita membangun supaya lebih membangun mandiri. jati diri ya? Ya, membangun jati diri. Lihat Antoni sekarang. Gimana cara ngebagiin bagian masing-masing? Kan ada editor, ada kameramen, ada sound juga kan. Kalau kakak tuh sebenarnya nggak tahu tuh ya skill masing-masing tuh gimana kak cara awalnya ngebagiin. Jadi semuanya itu tuh teman-teman butuh proses. Teman-teman bisa lihat YouTube G Immanuel TV itu dari awal banget sampai sekarang ini yang menurut gue sendiri sih pribadi drastis perubahannya, wow, luar biasa. Di situ kita sama-sama belajar, sama-sama bangun dan sama-sama memperjuangkan untuk jemaat nikmati bareng-bareng untuk ya kemuliaan nama Tuhan pastinya tetap. Tambahan? Ya, walaupun sih masih ada kekurangan ya. Maksudnya kekurangan tuh ya alat-alat kita sebenarnya juga masih kurang gitu kan, masih kurang bagus banget. Cuman ya udah puji Tuhan kita udah bisa seperti itu. Terkadang kan jemaat ada yang suaranya nih segala macam, videonya nih segala macam ya. Alat mereka tuh nggak tahu kalau ya memang alat kita memang sudah bagus, cuman kurang bagus menurut kita. Jadi yang penting ya perlu di maintenance juga segala macamnya. Yang penting kita sih maju terus karena kita pikir buat ini buat Tuhan, bukan buat kita. Capeknya kita ya memang kita capek, cuman kita lakukan ini buat Tuhan. Mungkin kalau bisa ditambahkan kan tadi kan pertanyaannya bagaimana cara menentukan siapa aja orang-orangnya. Itu tadi kerjasama dengan YP yang waktu itu masih dikomandani oleh Jojo, dan kita udah bisa lihat dari GP itu ada mereka pengalamannya dari mereka itu. Oh, gue bisa ngedit. Oh, mereka yang biasa pegang kamera siapa, yang biasa pegang sound itu siapa. Itu jadi sebenarnya sih bukan secara instan, tapi emang tadi benar dibilang prosesnya itu di mana, di GP sih kalau menurut tambahan dari saya gitu. Terus kan Menurut kalian? sekarang kan nih kakak-kakak ada beberapa doang kan yang di sini. Nah itu gimana sih kak cara narik orangnya, ngajaknya? Jangan ditarik. Ini dia.
Gimana David? Lempar. Ada gunanya. Teman-teman di sini semua, gue yakin, gue percaya teman-teman punya talenta, teman-teman punya kemampuan, dan teman-teman punya skill yang pasti dipunyai setiap pribadi masing-masing. Amin. Tapi banyak yang bisa, tapi sedikit yang terpanggil. Jadi kalau istilahnya teman-teman di sini ada yang mau belajar bareng lagi sama kita, ada yang terpanggil untuk bergabung bersama kami, silakan. Pintu tim streaming ini terbuka sangat lebar buat teman-teman yang lainnya. Jika teman-teman punya niatan, kerinduan untuk berpelayanan di era COVID ini, ya mungkin ya silakan bergabung bersama kami. Hubungi nomor David. Pakai CV ya. Portofolio. Berarti lebih meningkat ya. Ya tapi bisa ditanya, Jonathan juga masuk pakai portofolio kan? Kuliah di mana? Dulu kita kameramen kita ini Puji Tuhan sekarang dia sudah bisa membangun sebuah komunitas di kampusnya. Sudah bisa membangun sesuatu yang berguna untuk masyarakat di Muara Gembong. Merdeka, hidup Jonathan. Hidup Jonathan. Di balik layar kita ada nama Jonathan Rondonu dan Levi Marlif Bakar Besi. Jadi biar mahnya Jonathan tahu kalau Jonathan nggak pulang-pulang tuh di gereja. Iya tahu. Oke. Kamu lagi deh. Kan sekarang tim streaming udah rame nih Kak. Belum. Nah, terus kan masa pandemi pasti bakal berakhir dong. Amin. Nah, tim streaming tuh mau gimana Kak ke depannya? Kita bubar, kita main kayak bubar. Saya mau mancing. Ayo Kak David. Masuk mancing. Gue lebih juara. Kirain kemarin Natalan kita terakhir ya. Ini mau mancing apa mau lanjut streaming? Apa kita streaming mancing aja ya? Streamingnya dimancing. Karena ini segmen buat jemaat juga sore ini. Jadi pertanyaannya adalah ketika COVID ini berakhir, apakah streaming ini akan tetap ada atau tidak? Yang bisa memastikan streaming ini akan tetap ada adalah dari majelis yang ada dan ibu bapak PHM. Kalau kita maunya itu kita tetap ada terus streaming di Immanuel Bekasi. Karena apa? Karena kita nggak bisa menolak perkembangan teknologi yang sudah ada. Dan juga ini sebagai sarana teman-teman gerakan pemuda ataupun siapapun yang memang mau ikut, mau dari PT pun kalau memang ada yang minat, kita terbuka. Kita sama-sama belajar untuk kemajuan GPIB Immanuel Bekasi. Mungkin dari itu. Mungkin kalau dari gue sendiri pribadi nambahinnya seperti paling gini, kedepannya ada nggak ada pun corona, sebenarnya udah mulai terlihat nih, udah ada dalam kutipnya tanda udah ada hasil dari tim streaming. Contohnya teman-teman sekarang yang ada di belakang layar awalnya kan dari tim streaming kan. Awalnya biasa saja. Bagus, agak kurang cocok ya orang nyanyi ya. Ya paling nggak ini kan bisa berdampak positif juga buat gerakan pemuda kan. Paling nggak teman-teman dari tim streaming udah bisa ada yang masuk SPIM. Rata-rata sekarang SPIM kan anak streaming semua kan. Keren. Jadi kita sih berharapnya kalau ibarat kata bukan yang tua-tua ya, ibarat kata yang umurnya lebih duluan di tim streaming, kita berharap tongkat regenerasi ini sih nggak putus sampai kalian sih, maksudnya kalian bisa nularin ke teman-teman lainnya lagi. Jadi tim ada pun nggak ada streaming, ibarat kata sistem ini terus berjalan, karena menurut gue sistem yang dibangun oleh tim streaming itu bagus banget, itu bisa untuk generasi selanjutnya. Itu sih kalau dari gue.
Paim. Kalau kalian kenapa mau ikut streaming? Iya. Iya, coba dibalik dong. Tim streaming ini kedepannya kalau misalnya pandemi ini berakhir, kalau pandemi kan nggak mungkin berakhir karena karena ini jadi kita anggap kayak biasanya maksud saya itu seperti kayak flu ya kan, flu biasa. Tapi ada obatnya. Cuma tetap akan ada keterbatasan bagi orang-orang tua. Jadi ini sarananya kita untuk tetap bertahan. Kalau menurut saya tetap bertahan. Adanya tim streaming ini ya untuk jemaat yang ada kerinduan untuk beribadah, tetapi tidak bisa datang ke gereja. Jadi kita emang berusaha. Jadi tetap ada nih, Opit. Jadi sebenarnya sih sempat agak sedih juga pada bulan November kemarin sih. Ya kan, bulan November kemarin itu kita tidak ada streaming dan itu yang namanya orang tua ada mungkin yang sempat menegur teman-teman, kok nggak ada streamingnya. Itu kita bilang ya itu udah keputusan dan puji Tuhan Februari kemarin itu kita udah mulai lagi, udah ada keputusan streaming itu dilanjutkan dan berharapnya ada regenerasi, itu tadi dibilang ada regenerasi dan yang isinya nanti itu kita semua sama-sama bisa memberikan tongkat estafet kepada teman-teman yang ingin join, itu aja sih. Kak, kalau kata gue ke depannya tim streaming pasti ke tante kita. Ke depannya ke tante buat ngopi, kan ke depan. Buat jajan kalau gue buat jajan. Tim streaming ke depannya yang penting pengennya gue regenerasi lah. Itu aja. Teman-teman udah pada hebat. Adik-adik gue pasti udah lebih jago. Jadi saatnya untuk regenerasi. Iya Bung, gue tahu Bung, adek lu banyak. Janji. Gua nggak ada foto Paim. Manusia ini. Gua nggak ada Paim. Bikin di gua. Orang tanya kan, siapa yang suka banyak salah? Etik. Salah apa gua? Antoni salah. Gua salah apa? Gua nggak ada foto Antoni. Pokoknya sama keluarga sih, nggak ada Messi salah. Siapa yang kalau salah diulang terus? Antoni. Apa diapain terus? Ya, yang salah diulang-ulang terus. Ini salah satunya orangnya nggak ada di Carol. Oh iya, Carol lu kurang ajar lu emang orang lu. Kabur lagi dia. Siapa yang paling jorok? Etik. Suka ngentot. Tangannya bolong dulu. Agak pernah mandi. Kalau ke siapa yang paling bersih? Yang orangnya paling suka? Nggak ada. Asal lo tahu kalau kita layanan jam 6 nggak pernah mandi. Itu lu doang. Oh iya, gue doang. Siapa yang paling rajin naruh barang-barang yang habis dipakai? Gak ada. Gak ada, nggak kurus. Lo liat aja streaming kayak apa? Kan kemarin kan Natalan tim sini pakai baju pink kan, siapa yang ide pakai baju pink? Ini. Manusia berponi samping. Tania nanti kalau udah gede nonton ini ya. Ini Tania. Tania ini ayahmu nak. Ini Tania. Ini Om Wawan Tania. Siapa yang suka nasihatin orang tapi dia sendiri nggak bisa Paim. Semua yang jelek-jelek dia. Ada bukan Paim hilang.
Dirusak dong dia. Datanya pakai double tip. Siapa yang paling cancel sama yang ngirim makan? Enggak denger. Apa? Gue lah, kan gue suka beli sama Jojo. Sebentar. Sama Brenda, medium Brenda. Sebentar. Kita semua care dan saling mengingatkan. Soalnya kalau kita nggak makan manusia ini paling rewel. Nih. Ini usulnya. Nih. Udah gitu kalau makan gak pernah habis lagi. Orang ini. Cari orang ini. Apa pertanyaan yang lebih aneh lagi yuk? Siapa yang suka dikerjain lo? Antoni. Gua nggak ada fotonya nih, kurang ajar nih Antoni. Besti. Antoni. Jonathan. Siapa yang paling jahil? Nah, ini nih. Yang paling Ini yang banyak. Kawawan. Abia. Siapa yang paling rusuh? Dapat Abia. Rusuh David. Rusuh David. Teci paling berisik kalau ibadah, mau ada lagi streaming. Teci sama Bia. Siapa yang paling pendiam? Gua ada. Gua dong. Siapa yang paling bucin? Antoni. Wait, diam. Antoni kalau bini ceweknya posting nggak di repost, ceweknya ngambek. Besti. Siapa yang suka banget dari pagi ke siang terus ke sore lagi di gereja? Gua Bia. Udah gak ada yang lain. Gua kerja di gereja gak pulang-pulang, makanya. Terkadang itu semua karena emang maunya Abia. Sebenarnya Lepi sekarang Lepi. Ini Lepi nih. Pada suatu malam ini Ageng Serat. Siapa yang paling sering banyak makannya ya pokoknya? Etik sama Wawan. Guys, coba di zoom. Muka siapa paling gede? Dia. Orang ini nih, Tukang makan. Lihat dari ukuran fotonya. Makannya banyak. Yang makannya dikit tapi maunya banyak nih. Gue. Keluarga kesekian. Tim streaming buat gua buat wadah pelayanan di dalam masa pandemi supaya jemaat bisa tercover dalam mendengarkan firman Tuhan. Tim streaming kayak super tim sih. Kalau boleh gue gambarin kayak Avengers lah. Dia punya skill masing-masing di bidangnya, tapi punya kelemahan juga. Tapi kalau disatuin, jadi sesuatu yang wah gitu. Tempat belajar. Tempat atau wadah untuk kita belajar sih. Belajarnya tuh banyak hal. Bisa belajar bertanggung jawab, belajar untuk pelayanan, arti pelayanan itu seperti apa. Terus bisa belajar menggunakan kamera, kemudian editing, pokoknya banyak hal yang bisa dipelajarin di streaming itu sih. Tim streaming itu menurut gua kayak tempat nongkrong ya, soalnya bisa belajar, bisa seneng-seneng juga. Perjalanan hidup. Kasih sayang. Capek iya, terbebani enggak? Banget. Dibilang terbebani enggak, dibilang capek pasti. Capek pernah, terbebani iya. Tapi ya udahlah mau gimana lagi. Enggak sih, soalnya kalau ikut tim streaming bisa keluar rumah gitu. Kalau capek sih enggak, beban juga enggak, karena yaitu dasarnya adalah untuk belajar. Kalau dasarnya udah belajar, pasti ngejalaninnya juga akan enjoy sih. Terbebani sih enggak, capek sih pasti ya. Karena setiap minggu gitu. Terbebani sih enggak. Biasanya itu paling capek doang sih, kayak apa, tiap minggu kan ke gereja dari pagi mungkin ya kan. Terbebani enggak, capek ya. Sesuatunya sih gampang ya, karena waktu streaming itu kan gue masih kerja di gereja.
Jadi kan pelayanan juga di gereja, jadi semuanya numpuk di gereja. Jadi ya gampang aja, semuanya udah numpuk aja di gereja. Jadi udah tahu waktunya kita untuk streaming, waktunya untuk kerja, sama waktunya untuk pelayanan ya udah tahu waktunya. Kalau terpecah enggak, kebetulan sih waktu itu belum punya anak ya waktu kegabung di tim streaming. Tapi kalau misalnya fokusnya terbagi atau enggak sih, karena memang kan kita udah ada jadwalnya juga ya, walaupun memang dari awal itu dipanggil dadakan dan memang belum ada jadwal, terus baru kita mulai jadwalin. Jadi ya enjoy aja sih. Ya jadi untuk mengatur waktunya, kebetulan saya juga seorang pelayan teruna yang seharusnya pada saat pandemi itu teruna itu lagi sedang ditiadakan dulu karena pandemi. Jadi untuk mengatur waktunya itu bisa karena kebetulan emang hari Minggu sudah disiapkan untuk pelayanan sih. Puji Tuhan pada saat tim streaming terbentuk, gue lagi nggak dalam kondisi bekerja, masih nganggur. Jadi sampai sekarang Tuhan Yesus masih cukupin kasih gue libur hari Minggu. Jadi ya emang udah jalannya Tuhan kali gue ada di tim streaming. Untuk bagi waktunya sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kita bisa belajar, bisa bagi waktu atau enggak gitu. Tapi sejauh ini sih fine-fine aja sih. Maksudnya bisa membagi waktu kapan harus ngerjain untuk editor, kapan juga untuk pekerjaan yang lainnya. Itu sih. Wah, itu yang ribet tuh. Karena pada masuk awal tim streaming kebetulan pas banget dapat kerjaan juga kan. Terus kerjaannya pun juga yang menuntut kadang akhir pekan tuh harus ada. Jadi caranya gimana? Kalau gue sendiri dan teman-teman sih cara ngaturnya kita bikin regenerasi. Jadi paling enggak ketika yang pertama-tama ini nggak bisa untuk melayani di hari tersebut, kita udah punya nih adik-adik yang bisa kita bina untuk gantiin kita sementara, paling enggak seperti itu sih. Regenerasi sih itu penting. Manage waktu gue sih hari Minggu emang biasanya kosong sih, nggak ada kayak kegiatan yang khusus gitu, jadi gampang lah kalau buat streaming ada. Komunikasi. Aturnya kalau udah punya tanggung jawab, mengatur itu gampang. Yang penting punya rasa tanggung jawab. Enggak. Kenapa enggak ya? Lupa sih. Soalnya dari hamil 3 bulan udah di-cut. Nggak pernah sama sekali terlintas untuk keluar. Kepikiran keluar enggak, tapi berhenti iya. Karena kan kalau boleh dibilang kita semua isinya anak muda ya, dan kita tuh terbentur kadang sama orang-orang yang di atas kita umurnya. Lalu kan emosi tuh pasti ya, wajar, apalagi kita rata-rata bukan orang-orang yang memang dasarnya kecemplung di industri seperti industri kayak broadcasting seperti ini. Mendapat komentar yang nggak baik, mendapat tanggapan yang nggak baik itu pasti sering banget. Itu kadang yang membuat kita kadang sering down juga, kadang pengen berhenti. Cuman memang kembali lagi sih, itu yang di awal tadi, karena super team itu kita jadinya saling menguatkan satu sama lain. Oh pasti pernah. Kenapa Bu? Jenuhnya bukan sama Tuhan tapi sama manusianya aja. Kadang pernah, kadang enggak. Aduh, kalau dibilang untuk keluar dari tim streaming, nggak ada kepikiran sih untuk keluar dari tim streaming. Karena kalau misalnya saya berpikir kalau saya yang ngeluh untuk keluar, gimana teman-teman yang lain, kayak gitu sih. Kalau untuk mau keluar dari tim streaming sih nggak pernah ya, karena ya itu dasarnya kan menganggap streaming itu bukan suatu komunitas atau suatu organisasi gitu. Kalau C3 ayat 23. 1 Timotius 4 ayat 12. Yeremia 29 ayat 11. Yakobus 2 ayat 26. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Korintus 15 ayat 58. Lukas 16 ayat 10. Roma 12 ayat 12. Ulangan 31 ayat 6. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video kita bersama dengan SPIM di I'm Show. Dan untuk teman-teman, kita ada 3 buku menarik yang bisa teman-teman dapetin nih. Caranya gampang aja, langsung aja komentar di kolom komentar di Immanuel TV di video ini dan dapatkan hadiah menarik ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.